Baik, saya ditugaskan infeksi odontogenik dan non odontogenik. Ya, jadi odontogenik itu pasti asalnya dari gigi, ya. Non tentu bukan dari gigi, dari tubuh kita, ya. Itu prinsipnya. Sebelumnya udah sama siapa? Halo? Udah banyak ya KPKP sebelumnya Torvindo atau siapa dek? Sudah, dokter. Udah? Siapa saja? Halo? Ada beberapa dari dokter FK juga dokter, terus sama dokter Vindo juga dokter. Oh iya. Oke, baik. Ya, kita mulai ya. Oke. Udah terlihat slide saya, Dek? Sudah, dokter. Udah Sudah, ya? Ya, dokter. dokter. Baik ya. Nah, Dek bisa screenshot aja ya. Oke. Kita mulai infeksi brontogen dan odontogen ya. Nah, jadi kita lihat di gambarnya ini, nah itu sebabnya ini kan dari gigi ini ya. Kamu lihat panah, ini gigi atas, dia bisa ke palatal, infeksinya bisa ke bukal ya. Nah, ini juga bisa ke lingual, bisa ke apa? Dia ruangan di otot, bisa juga ke bukal. Ya, ini prinsipnya. Jadi dia mencari kayak gravitasi kemana yang dia bisa terjadinya push di sana ya. Oke, jelas ya. Jadi itu dia prinsipnya. Saya screenshot ya. Infeksi odontogen. Yang sering ditemukan adalah periapikal abses. Ya, infeksi ditandai dengan terbentuknya atau terkumpulnya pus pada apeks gigi. Ya, nah, ini ingat nih pasti sering kita temukan pasien mengeluh dengan keluhan subjektif, tentunya dia merasa sakitnya spontan. Ya, kemudian sensitif terhadap perkusi pada gigi yang sakit. Kemudian juga dipakai untuk mengunyah juga sakit. Kemudian stadium lanjut pembekakan akan menimbulkan giginya goyang. Goyangnya tentu tidak tergantung dari besar absesnya. Kecil tentu goyangnya derajat 1 atau 2. Kalau dia besar dia bisa goyang betul ya. Kemudian pasien mengeluh dengan demam dan khasnya adalah gigi terasa memanjang. Nah, ini khasnya deh ya. Jadi kalau dia cerita gigi saya kok memanjang. Nah, ini dia nih ya. Berarti dia cervical abscess. Oke. Jelas ya? Boleh di screenshot ya. Ah, ini gambarannya deh ya. Seperti tadi dia kemana, kemana, kemana larinya. Ini kebetulan dibuka. Contohnya yang saya ambil ini adalah peripikal infeksi pada gigi premolar bawah ya. Kita lihat di sini dia bengkaknya di sini dari apek gigi dia berlanjut-lanjut kemudian ke bukal ya. Nah, kemudian biasanya kita lakukan insisi ya, insisi daerah bukal
adik bisa pakai pisau yang nomor 11 ya. Nah, kemudian kalau dia bisa kita pakai alat, kalau pakai alat kita lebarkan supaya pushnya keluar ya. Kemudian kita masukkan drain ya, boleh apa drain karet atau drain kasa, terserah apa yang kita punya. Biasanya dipakai drain karet ya. Kemudian kalau seandainya dianya ini besar, boleh kita jahit supaya drainnya tidak lepas. Gunanya drain adalah untuk drainase dari push ya. Jadi push ke sini, dia masuk, masuk ke drain, dia keluar ya. Itu gunanya. Oke. Kemudian yang berikut perioditis marginalis. Ini infeksi dari marginal gusi. Umumnya berjalan kronis. Kemudian disertai inflamasi dimulai dari biasanya awalnya dari gingivitis marginalis yang berakibat biasanya gusinya hiperemis, merah, odem, kadang-kadang mudah berdarah, kalkulus positif, kadang-kadang sampai hilang puncak tulang alveolar ya. Ini kalau dia sudah kronis ya. Kemudian bisa terbentuk pocket ya. Ini bagian perio nanti akan yang detail menjelaskannya ya. Kemudian berikut adalah periodontal abses. Jadi setelah perioditis dia berlanjut tidak diobati bisa menjadi periodontal abses. Terjadi karena muara pocket tertutup kalkulus atau debris ataupun benda asing. Biasanya terjadi pada infrabony pocket ya, pocket yang dalam ya. Keluhan sakit giginya ringan tidak seperti peri, periapical abscess tadi ya, tidak seperti apek sakit ya, ini ringan ya, tapi dia terus menerus saja. Kemudian sakit berlokasi sangat dalam dan keluarnya berdenyut, kadang-kadang sakit tajam menyebar, giginya terasa goyang, sakit bila digigit ya, hampir sama keluhannya sakit bila digigit, giginya di sini mulai goyang ya. Pemeriksaan objektif itu pembukaan mukosa, jaringan hiperemis, kemudian eksudat keluar dari marginal gingiva, kemudian sensitif pada perkusi palpasi goyang, gigi terasa ekstrusi memanjang, pasien biasanya demam ringan. Jelas ya, Dek? Jelas? Oke, di screenshot ya. Kemudian yang perikoronitis, ini sering ditemui dalam kasus-kasus bedah mulut, yaitu adanya inflamasi akut dari jaringan pendukung gigi yang sedang erupsi, biasanya gigi molar bawah M3 bawah biasanya ya, meliputi gingiva, periodontal membran, disertai tulang alveolar dan folikel giginya sendiri. Umumnya molar 3 bawah dengan keluhan, umumnya sakit terlokalisir atau diffuse, usia remaja ataupun dewasa muda, umumnya giginya mau tumbuh ya, gusi terasa bengkak, sakit waktu menutup mulut. Kemudian disertai dengan halitosis ya, bau mulut. Kemudian gusi sekitar gigi yang sedang erupsi biasanya bengkak merah. Kalau kita lakukan probing dia sakit, palpasi pun sakit, ditekan sedikit aja sakit ya deh ya. Itu perikoronitis, bisa dibedakan dengan yang tadi. Nah, ini kita lihat skema. Ini kamu lihat saja kapan dia masuk, datang pasien ya. Ini odontologi infeksi ya. Nah, bisa dari sini perikoronitis terus. Nah, kita di sini apakah perlukan X-ray pasiennya, kemudian kita lihat di sini assess severity-nya, RW-nya bagaimana, aman-aman aja, aman-aman, pasiennya tidak perlu perawat, berarti dia boleh pulang, outpatient terapi ya. Kalau dia perlu dirujuk ke bagian bedah mulut, ya, adik dokter gigi umum boleh rujuk ke bedah mulut. Nah, di sini kita outpatient, kita lihat apakah perlu dilakukan tindakan ekstraksi atau endodontik ataupun debridement.
Tergantung kalau perlu kemudian antibiotik yang adekuat ya sehingga uh, efektif. Kemudian dilihat apakah ada kelainan sistemik ya seperti hidrasi maupun nutrisi. Nah, di sini kalau kita lihat ini yang selulitis adalah abses yang berat, ini perlu lakukan insisi, drainase, kemudian giginya dicabut atau bisa diendo atau diberi reman. Nah, ini kalau dalam waktu 72 3 hari, ini bisa ke sini dia. Ini tidak penyembuhan di sini, dia lari ke sini ya. Kemudian kalau ini bisa follow up saja ya. Oke, jelas deh. Ya, tergantung kemana. Pertama, kemana dia? Apakah ke sini atau ke sini? Ikut aja skemanya deh ya. Nah, ini kamu juga akan bisa nantinya. Ya. Nah, ini Black Moon adalah paling takut saya ya. Black Moon merupakan selulitis akut hebat toksik melibatkan secara bilateral. Meliputi 3 spasia. Spasia submandibular, submental, sublingual. Ini pasien 24 jam kalau tidak cepat ditanggulangi dia akan ke tunggul hitam. Tahu tunggul hitam? Meninggal ya. Nah, ini hati-hati. Ini adek kalau ketemu ini adek langsung rujuk aja. Jangan ada coba-coba obat ya. Rujuk saja karena dia harus melalui intravena obatnya, tidak bisa oral deh ya. Jangan sekali-sekali ya. Udah mulai tertanda 3 spasia ya. Ya. Nah, ini jangan adek kirim, rujuk. Klinis pembengkakan keras, sakit, pasti berwarna kemerahan, lidah terangkat, trismus, dan hipersalivasi. Ini sangat khas sekali ya. Nah, ini gambarnya dilihat ini bengkak. Nah, ya ini bengkak keras nih seperti papan nih dagunya nih ya. Ya. Nah, di sini kita lihat nah dia nih insisi ya. Nah, dia kemana nih perginya nih? Tergantung dia kemana arahnya. Kamu kita tekan dengan tekan positif kita lakukan insisi ya. Nih dia space-nya ya. Dia masuk ke rongga-rongga di bawah. Sangat sangat mengerikan deh. Cepat-cepat bisa septic shock kalau terlambat sedikit ya. Nah, ini adalah gambaran space ruangan ya. Nah, ini kita lihat, kini kamu asal tahu saja, tapi kita perlu tahu sampai di sini aja deh ya. Nah, ini kita terus, ini cavernosus, ini lanjut, ini yang lebih berat. Nah, ini ya. Nah, ini biasanya ini udah bagian bedah ya, bedah umum ya. Nah, kita biasanya sampai di sini submental, sublingual, submandibular ke atas ya. Tapi kalau udah di facial space of the neck ini lebih berat. Ini kita rujuk aja nih pasiennya bisa mati deh ya. Oke. Ini juga lebih berat lagi. Ini kita biasanya udah berat nih ya infraorbital segala macam. Kita biasa sampai di sini saja ya. Nah, ini masih bisa kita kerjakan insisinya. Nah, ini masih bisa. Nah, ini sudah apa bedah ya, dokter bedah. Di sini ya. Kita sampai sini masih bisa, tapi di sini jarang ya. Orang bedah. Nah, ini juga sama. Kita lihat kondisinya, bengkaknya. Ya, dia nyeri ini pasti ya. Ini gambarnya kurang lebih begini. Itu kita lihat tadi seperti diagram tadi ya. Ini kamu bisa lihat nanti. Ah, ini dia yang udah banyak di sini deh ini. Enak nih di sini ya, lembut ya. Ini meringis saking sakitnya ya. Meringis ibu ini. Ya ini. Nah, oke. Ah, ini udah di ICU, dia ini udah pakai cup, ya, udah pakai penapas buatan. Ini sampai orbitanya hampir kena. Ini udah jelas push, ini semua nih push. Ya, ini push nih, Dek. Ya, ini udah orbita udah kena nih, Dek, hampir kena ya. Ini udah sekarat nih biasanya. Nah, ini masih bengkak juga karena nggak bisa ditanggulangi. Jadi septic shock nih, Dek. Ya, sangat berbahaya nih. 24 jam bisa lewat.
pasiennya. Ya. Nah, ini adalah ya kita di mana nih? Ya, ini bukal, infraorbital, submandibular, submental, sublingual masih di sini. Ah, ini udah biasanya di sini aja deh cukup deh ya. Untuk bedah mulut ya, ada sini aja bolehnya ya deh ya, dokter gigi ya. Jangan ke bawah ya. Jangan dikerjain nanti jadi malah repot ya. Jangan ya. Saya sarankan jangan. Ini ada screenshot. Ini juga. Ah, di sini juga lihat sama gambarnya Mastery Space bundelnya. Kemana dia larinya pushnya. Ini menunjukkan pushnya aja. Ini kan anatomi saja ya. Ini biasa saja. Ya, ini mandibula. Oke. Ini dia meringis tadi ya. Ini coba aja. Ini juga sama. Ini anatomi tulangnya. Ini sama. Ini juga sama ya. Kemana arah pushnya. Ini pushnya. Ini ke bawah. Ya. Oke. Ah, ini juga sama. Ini pterygomandibular space abscess. Ya, ini dia. Ya, di pada molar ketiganya ya. Jadi, biasanya begini, perikoronitis nggak dirawat, perikornal abscess, akhirnya begini deh, si ke bawah nih bengkak nih. Jadi ronsen juga tidak begitu nampak ya. Ini dia sublingual abscess ya, karena kelingual. Ini miloid, musculus miloid. Oke, ada pertanyaan sampai di sana? Nggak ada deh. Cukup dokter. Oke ya, bisa ya ujian ya. Kemudian non-otogen ini apa sih? Pertama, osteomelitis. Itu peradangan difus yang mengenai periosteum, tulang kortikal, maupun komponen-komponen tulang konsolus. Ya. Osteomelitis dibagi akut dan kronis, kemudian jadi supuratif atau non supuratif, maupun yang sklerotik. Ya. Staphylococcus, kausanya mikroorganismenya Staphylococcus, kuman anaerob, yang tidak spesifik ada TBC, TB pada pasien, atau adanya jamur actinomycosis maupun karena faktor radiasi akibat efek samping radiasi bisa osteomelitis ya. Nah, ini dia nih, Dek. Ya, ini tulangnya udah habis. Nah, ya, ya. Jadi emang mengerikan. Nah, ini dia udah habis. Udah habis ya. Ini nggak ada tulang ya. Tepi mandibula sudah tidak ada, ini masih ada. Ya, udah kosong. Ini dia, kalau ya. Ini juga sama. Nah, ini dia penumpukan di sini katanya. Di sini osteomelitisnya ini pakai apa nih? Pakai kawat. Apa nih? Karena giginya goyang mungkin yang dikawat nih ya. Saya juga nggak tahu kenapa ini. Mungkin karena giginya goyang nih. Karena tulangnya udah kena ya. Kemudian selanjutnya selain osteomelitis adalah candidiasis. Penjamur yang bersifat jaringan lunak, menunjang lunak atau candida. Kausanya bisa karena terapi antibiotika ya, maupun pemakaian golongan steroid terlalu lama, maupun obat imunosupresif, maupun kemoterapeutik, kemudian penyakit tertentu DM maupun AIDS ya. Hati-hati, kandidiasis bisa terjadi. Klinis subakut plak berwarna putih ataupun krem ataupun keabu-abuan tersebar pada membran mukosa. Bercak sering dikelilingi erematus kemerahan bila bercak dikupas maupun dasarnya darah yang peradangan. Kemudian ini kandidiasis kronis umumnya pada orang dewasa, mukosa bukal warna merah atau kering, lidah pada lidah merah besar mengkilat terbentuk alur-alur retak-retak. Ini akan dipelajari juga nanti di dokter Revi ya, penyakit mulut ya. Ini akan diterangkan oleh beliau. Kemudian saya hanya salah yang pandang saja. Actinomycosis, kausnya adalah kuman Actinomyces israeli, bentuknya ramping, berbentuk batang, gram positif dan aerob.
Karakteristik seperti jamur sederhana, misalnya kecenderungan membentuk koloni maupun filamen dalam jaringan. Kemudian respon jaringan adalah granulomatous, kronis, bernana, dan nekrosis. Ya, nanti Dr. Revi akan lebih banyak menjelaskan. Umumnya lokasi di rongga mulut, kemudian persisten pada regio submandibular, lama-lama terjadi pembengkakan, mengarah seperti papan, dan kulit yang menutupi warna merah tua atau ungu. Selanjutnya terbentuk absces dan timbul fades pada beberapa tempat. Oke, demikian KP saya. Ini rujukannya, ya ini bukunya. Sayang pustakanya nggak ada, paling pustaka ada bukunya. Ada pertanyaan? Ada? Izin bertanya, dokter. Apa tuh? Sebelumnya dokter, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar, dokter. Izin bertanya, dokter, kalau sinusitis itu maksud odontogenik atau non, dokter? Terima kasih, dokter. Yang ngajar sinusitis siapa? Izin dokter, nggak ada, dokter. Oh, ada nanti. Kamu ini blok berapa nih? Ini blok berapa nih sekarang? Izin dokter, blok 7, dokter. Oh, ini nanti ketemu itu nanti ya. Di blok 18 ya. Ya jelas ya, sinus mah bukannya odontogen odontogen, kelainan tersendiri dari sinusnya ya. Gitu. Bukannya dari gigi atau bukan gigi ya. Terus rongga sinus ya. Oke. Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada,